Perayaan Waisak ini adalah sebagai cermin umat Buddha, di mana seorang pangeran yang kaya raya begitu ya, anak seorang raja, anak seorang penguasa, berani meninggalkan kehidupan duniawi yang begitu mewah untuk menjadi seorang pertapa. Baik Pak, di sini saya mau bertanya, Trisuci Waisak itu memperingati apa sih? Oh, ini Bapak taruh sini dulu ya. Oke, jadi hari raya Trisuci Waisak atau hari raya Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak. Atau bulan Waisak itu artinya Mei, atau di bulan Mei. Jadi umat Buddha di seluruh dunia memperingati hari raya Waisak itu di bulan Mei, dan ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Mei yang penting sekali bagi umat Buddha. Yang pertama adalah di mana pada saat itu Pangeran Siddhartha lahir. Itu terjadi di bulan Mei, juga pada saat purnama Sidhi. Artinya di saat bulan purnama di bulan Mei, Pangeran Siddhartha, atau di bulan Waisak Pangeran Siddhartha dilahirkan atau terlahir ke dunia. Siddhartha ini adalah sosok seorang pangeran yang tentunya secara kelahiran beliau sudah menjadi orang yang anaknya raja begitu ya, seorang anak raja yang kita ketahui bahwa seorang raja tentunya serba kecukupan ya, orang kaya dan sebagainya. Nah, tetapi dalam perjalanan hidupnya Siddhartha kecil setelah dewasa melihat 4 peristiwa yang menjadi Siddhartha ini bimbang atau merasa tidak puas dengan kehidupan ini, di mana pada saat itu Siddhartha melihat 4 peristiwa, yaitu melihat adanya orang tua. Jadi ketika melihat orang tua, Siddhartha wah kok begini ya, ada orang tua ya, dan gitu ya. Artinya setelah nanya kusirnya, apakah saya bisa seperti itu? Iya, semua orang akan tua. Terus singkat cerita dalam perjalanannya juga melihat orang sakit. Tanya lagi kepada kusirnya kebetulan bernama Cana. Cana itu apa? Oh, itu orang sakit pangeran, katanya begitu. Apakah orang semua bisa sakit? Bisa pangeran, kita juga bisa sakit. Nah, singkat cerita Siddhartha juga merasa bimbang, merasa kecewa dengan kehidupannya yang serba kecukupan, kaya raya, tetapi bisa tua, bisa sakit, tidak puas. Artinya, wah kalau begitu saya nggak mau sakit, nggak mau mati, kan begitu ya logikanya ya. Terus singkat cerita melihat orang mati. Selanjutnya ya, melihat orang mati. Nah, tanya lagi pada kusirnya, jawabannya pun sama, semua orang bisa mati. Nah, terakhir melihat yang namanya pertapa. Di India pada saat itu sudah kebiasaan orang untuk bertapa menjadi, ya kalau di umat Buddha dikatakan seorang biku gitu ya. Nah, Siddhartha bertanya kepada si Cana, kusirnya, itu siapa? Oh, itu seorang pertapa. Beliau ini orang yang sedang meninggalkan keduniawian untuk terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian.
Nah, dari situlah gejolak Siddhartha untuk meninggalkan keduniawiannya yang serba kecukupan, yang seorang anak raja, kemudian beliau meninggalkan keluarganya, dan pada saat itu juga baru melahirkan ya istrinya, meninggalkan begitu untuk menjadi seorang pertapa. Singkat cerita, jadi peristiwa yang kedua adalah Waisak adalah memperingati Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gotama mencapai tingkat kesucian arahat atau menjadi Buddha, mencapai pencerahan, mencapai pembebasan, atau mencapai apa yang beliau cari. Ketika melihat 4 peristiwa, tidak ada kepuasan di situ, beliau meninggalkannya, yang kehidupan keduniawiannya, dan beliau mencapai yang namanya penerangan sempurna, kemudian menjadi Buddha. Jadi ingat, Buddha adalah sebutan, saya ulang-ulang ya, sering saya sampaikan bahwa Buddha adalah sebutan untuk makhluk atau orang yang sudah mencapai penerangan sempurna, itu disebut Buddha. Dan kemudian Pertapa Gotama setelah menjadi Buddha ini adalah yang diperingati di bulan Waisak. Jadi lahirnya Pangeran Siddhartha, yang kedua Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha, dan yang terakhir setelah Buddha ini lama mengajarkan Dhamma, setelah 45 tahun mengajarkan apa yang beliau dapat, kemudian beliau parinibbana atau meninggal dunia bahasa umumnya. Kalau bahasa secara Buddhis, secara Buddha namanya parinibbana. Artinya apa sih parinibbana? Parinibbana, pari itu padam, nibbana itu sempurna. Jadi padam sempurna. Ibaratnya kita menghidupkan lilin gitu ya. Lilin kita bakar habis sampai nggak ada sisa sama sekali, yaitu padam sempurna. Tidak ada bekasnya lilin, habis total. Nah, itu artinya mencapai nibbana. Ini yang diperingati oleh umat Buddha, yaitu Trisuci Waisak adalah lahirnya Pangeran Siddhartha, Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha, dan yang terakhir adalah Buddha itu atau Sang Buddha mencapai parinibbana atau meninggal dunia. Dan ini terjadi semua di bulan Mei. Di bulan Mei pada saat purnama Siddhi, pada saat bulan purnama. Ingat ya, jadi setiap bulan purnama ini terjadi 3 peristiwa penting ini di bulan Mei, dan diperingati sampai sekarang menjadi hari Trisuci Waisak. Trisuci Waisak ini disepakati oleh perkumpulan Buddhis dunia mulai diperingati pada tahun 1950. Disepakati oleh organisasi Buddhis dunia gitu ya. Itu tahun 1950. Itu kesepakatannya waktu itu di Sri Lanka. Nah, sampai sekarang kita umat Buddha di seluruh dunia memperingati yang namanya Hari Trisuci Waisak. Gitu. Jadi umat Buddha sebenarnya ada 4 hari raya. Cuman di Indonesia yang dinyatakan hari libur secara nasional itu Hari Raya Waisak. Indonesia juga menetapkan Hari Raya Waisak itu belum lama, artinya tidak dari tahun 1950. Indonesia menetapkan Hari Raya Waisak sebagai hari libur nasional itu tahun 1983.
Jadi ditetapkan oleh peraturan pemerintah bahwa Waisak sebagai hari raya umat Buddha, sebagai hari libur nasional. Makanya di kalender itu tanggalnya tanggal merah, artinya libur kan gitu. Sebenarnya ada yang lain, 3 hari raya lain, yaitu Magha Puja. Magha Puja itu terjadi biasanya di bulan Februari sampai Maret. Itu ya, itu hari raya Magha Puja. Itu nanti kita bahas yang lain ya, khusus yang Magha Puja. Kemudian hari raya Asada, Sang Buddha pertama kali mengajarkan Dhamma. Kemudian hari raya Katina. Katina itu umat Buddha bakti atau berdana kepada para biku gitu. Jadi ada 4 hari raya sebenarnya, cuman yang kakak Cana tanyakan ini adalah hari raya Waisak. Kebetulan pada sebentar lagi umat Buddha akan merayakan hari raya Waisak, yaitu atau hari Trisuci Waisak, yang penting sekali umat Buddha merayakannya karena perayaan Waisak ini adalah sebagai cermin umat Buddha, di mana seorang pangeran yang kaya raya begitu ya, anak seorang raja, anak seorang penguasa, berani meninggalkan kehidupan duniawi yang begitu mewah untuk menjadi seorang pertapa, tinggalnya di hutan, dan itu adalah nilai yang sangat luar biasa. Tidak mudah untuk manusia biasa bisa melakukan hal semacam ini. Karena secara umum nih ya, secara umum kebanyakan orang, manusia ini yang dicari adalah materi, uang. Bagaimana mobilnya banyak, rumahnya bagus, hartanya melimpah, itu yang dicari saat ini ya. Tapi kita melihat di hari Waisak ini, kita bisa ngambil momen bahwa seorang pangeran, kita mengambil pelajaran, seorang pangeran yang sudah serba kecukupan bisa meninggalkan keduniawian untuk mencari pembebasan, melenyapkan kekotoran batin. Artinya apa? Bagaimana momen Waisak ini untuk cermin kita sebagai tahun ke depan setelah Waisak ini, kita bisa bercermin untuk mensucikan batin kita. Kita diberi contoh oleh guru kita, Sang Buddha Gautama, kan begitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan tahun berikutnya setelah hari raya Waisak, kita setelah bercermin bagaimana seorang pangeran bisa meninggalkan keduniawian, kita bisa mencontoh beliau untuk mengikis yang namanya kebencian, keserakahan, kebodohan. Walaupun kita belum bisa melenyapkan sama sekali atau belum bisa melenyapkan semuanya, kita mengikis sedikit demi sedikit. Kita kurangi rasa benci kita kurangi rasa keserakahan kita, dan kita kurangi kebodohan kita. Itu saja ya. Lain kali kita bahas yang lain. Terima kasih. Namo Buddhaya. Jangan lupa tentunya kami minta dukungannya, like-nya, subscribe-nya, tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.